Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, Prodi Perbankan Syariah. Saya akan memaparkan materi tentang rencana dan strategi pemasaran. Riset pemasaran merupakan alat manajemen yang membantu dalam proses pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. Menurut Malhotra, riset pemasaran adalah pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan berkaitan dengan identifikasi dan pemecahan masalah dalam bidang pemasaran. Adapun pengertian riset pemasaran menurut para ahli, menurut American Marketing Association atau AMA, riset pemasaran adalah proses yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara berbagai pihak terkait. Ini termasuk masyarakat umum, konsumen, dan pelanggan. Menurut Malhotra, mengartikan riset pemasaran sebagai kegiatan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyusunan informasi. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pasar. Adapun tujuan sistem riset pemasaran, yang pertama, menganalisis pasar riset. Riset pemasaran dapat memberi informasi mengenai calon pelanggan, pangsa pasar potensial, lokasi usaha, serta pesaing bisnis. Yang kedua, menganalisis tanggapan pasar terhadap produk atau jasa. Tujuan dasar riset pemasaran bagi perusahaan ialah memperhitungkan potensi produk atau jasa saat diluncurkan dan untuk meningkatkan pemasarannya. Yang ketiga, menganalisis efektivitas promosi perusahaan. Riset ini membantu perusahaan dalam mencari tahu, menganalisis, serta menyeleksi media promo siapa yang paling tepat dan efektif. Yang keempat, menyusun strategi. Tujuan dasar riset pemasaran bagi perusahaan ialah mengkaji perencanaan strategis, melacak pertumbuhan atau penurunan pasar yang sudah ada, serta membantu menemukan produk atau jasa apa yang sukses di pasaran. Proses riset pemasaran. 1. Perumusan masalah. Membantu merumuskan masalah yang harus diatasi dengan perencanaan secara sistematis, jelas, dan akurat sesuai dengan tujuan riset. Yang kedua, penentuan desain riset. Sumber informasi dan desain riset harus selaras yang bergantung pada sejauh mana masalah diketahui. Yang ketiga, perencanaan mode pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan bisa data primer atau data sekunder sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, perencanaan sampel dan pengumpulan data. Peneliti harus spesifikasikan yang pertama, kerangka sampling atau daftar unsur populasi yang harus diambil sampelnya. Yang kedua, proses pemilihan sampel. Yang ketiga, jumlah sampel, mencakup penentuan jumlah orang, rumah tangga, perusahaan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Temuan penelitian tidak akan ada nilainya jika tidak dianalisis dan diinterpretasikan. Yang keenam, penyusunan laporan riset. Laporan riset merupakan rangkuman hasil kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang diserahkan kepada pihak manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Mengukur produktivitas pemasaran. Yang pertama, ukuran pemasaran. Ukuran pemasaran adalah suatu hal yang dijadikan patokan untuk membantu pemasar dalam menilai kinerja mereka dalam kegiatan pemasar. Yang kedua, model Bauer pemasar. Model Bauer pemasaran ini digunakan untuk memperkirakan hubungan sebab akibat yang terjadi dalam pemasaran dan bagaimana kegiatan pemasar dapat mempengaruhi hasil seperti penjualan dan produk pada pasar. Pemeramaan dan pengukuran permintaan. Yang pertama, pendekatan peramalan. Pada pendekatan ini diperlukan data masa lalu yang cukup banyak dan karena banyaknya variabel yang secara eksplisit tidak diperhatikan. Yang kedua, prosedur peramalan. Secara ringkas, prosedur peramalan permintaan yang dilakukan dalam studi kelayakan melalui tahapan sebagai berikut. 1. Analisis ekonomi, yaitu membuat proyeksi terhadap aspek-aspek makro, terutama aspek kependudukan dan pendapatan. Yang kedua, analisis industri, yaitu analisa terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dari produk yang diusulkan dalam studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, analisis penjualan masa lalu. Analisis ini dilakukan untuk melihat market positioning produk dalam struktur persaingan dan dari hal tersebut diketahui market share produk tersebut. Yang keempat, analisis peramalan permintaan. Pada tahapan ini terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan variabel eksternal dan industri dan perubahan variabel internal perusahaan khususnya yang berkaitan dengan program pemasaran di masa yang akan datang. Yang kelima, pengawasan hasil peramalan, yaitu usaha untuk meminimalisasi kesalahan hasil peramalan dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. 3. Ukuran permintaan pasar.
Masing-masing ukuran permintaan memenuhi tujuan tertentu. Perusahaan mungkin memperkirakan permintaan jangka pendek produk tertentu dengan tujuan untuk pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai. Itulah tadi pemaparan dari saya sendiri, baik kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.